Amin. Itu bisa juga salah satu. Kebutuhan hidup. Ada lagi? Biaya anak sekolah. Biaya anak sekolah. Oke. Jadi apa sih bahan bakar kita, semangat kita buat melanjutkan usaha kita? Salah satunya itu niat kita. Gitu. Jadi ketika pasti kalau kita mau usaha itu kan tidak mudah ya. Pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada kendala-kendalanya. Kita ingat lagi niat kita itu buat apa sih? Ya, salah satunya misalnya tadi buat maju keluarga, gitu. Itu kan buat jadi semangat kita ketika ada halangan buat usaha kita ke depannya. Nah itu jadi bahan bakar kita untuk tetap semangat, yaitu niat kita. Yang pertama itu niat kita itu sebagai penunjuk arah kita, mau kemana sih usaha kita. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu karena survei kecil-kecilan nggak sih? Ketika membuka usaha, kenapa sih saya pilih usaha ini? Misal tadi ada yang jualan kue ya, kenapa sih saya pilih usaha ini? Usaha ini ada yang jualan kue, ada yang jualan pulsa, kenapa sih saya pilih itu? Mungkin ada yang berbagi, kenapa sih saya pilih usaha itu? Mungkin bapak kenapa pilih usahanya dari bahan bekas? Kenapa? Gampang, berarti sudah punya pengalaman di situ Pak? Nggak ada saya di salah satunya. Ada lagi? Oh, kelebihannya di situ. Oke, ada lagi? Banyak peminatnya. Gimana? Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Oke. Ketika berarti kan itu sudah pernah survei kecil-kecilan Pak. Di sini gampang nih, bisa terus saingnya juga jarang, kemudian ada peminatnya. Berarti ibu-ibu sudah melakukan namanya pertama melakukan survei untuk kegiatan usaha ibu-ibu. Kenapa itu penting? Ketika kita sudah melakukan survei, ketika kita sudah melihat pelaku pasar yang ada, berarti otomatis itu ada peluang. Mentor saya itu pernah mengatakan, ketika di situ ada masalah, di situlah ada peluang. Jadi seorang pengusaha itu mencari masalah sebenarnya, bukan bikin masalah, mencari masalah. Jadi dari masalah itu terbentuk peluang. Mungkin saya kasih sedikit contoh Mas Azril kemarin. Banyak orang yang cari makanan cepat saji yang cepat dan murah. Itu kan suatu masalah sebenarnya. Suatu masalah yang harus dipecahkan. Nah, pengusaha itu masuk di situ. Solusinya bikin PSI. Makanya Pak Azril bikin PSI. Sudah murah, kemudian enak, terus cepat. Nah, itu salah satu solusinya. Jadi kalau ibu-ibu usaha itu sudah melakukan survei, sudah melakukan hal-hal yang lain untuk melihat pasar di sekelilingnya, bahwasanya ibu punya kelebihan di situ, take action lakukan dan gitu. Jadi kadang itu biasanya orang usaha itu cuman berpikir di situ ada peluang, tapi actionnya nggak ada. Nah, jadi action itu penting. Action itu setelah kita punya rencana, survei, kemudian ada niat, kita jalankan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya siapkan mental. Setelah kita survei semuanya, kita punya niat, kita survei, habis itu kita siapkan mental. Ketika kita memulai usaha, jangan berharap langsung untung terus. Ya. Pasti ada masa di mana kita pasti jatuh atau enggak ada yang beli. Mungkin hari itu lagi hujan misalnya pas jualan gak ada yang beli kan kayak Iya gitu. Pak. Iya. Ya. Pasang surutnya itu pasti ada. Jadi setelah kita take action, bikin usaha, kita harus siapkan mental. Buat apa? Ketika kita datang hari itu dia tidak bagus, kita sudah siap diri kita. Wah ini mungkin hari ini dapatnya alhamdulillah segini gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kita bisa lebih bersyukur lagi dapat apa yang sudah kita dapat di hari-hari selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu siapkan mental. Nah, setelah kita siapkan mental, kan kita nih butuh modal ya. Modal kan memang kita sudah take action, kita sudah mulai ada modal. Modal itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita putar. Kadang gini, biasanya kan ibu rumah tangga pengen ngebantu
mengambil usaha itu. Tapi harus hati-hati. Biasanya mungkin yang usia beberapa biasanya uang usaha, uang rumah tangga maka dipisah. Misal ibu sudah dapat uang dari suami nih, kan itu berarti uang buat rumah tangga. Nah, itu uang usaha sendiri. Kalau bisa mungkin punya dompet sendiri, dipisah gitu. Jadi mungkin bisa diambil dari dompet usaha itu ketika mungkin ada untungnya, baru bisa diambil. Jadi betul-betul perhitungannya kalau bisa diperbaiki atau lebih baik lagi. Nah, biasanya kan kalau ibu misalnya buat kue, bisa aja nih aku berapa kilo, terus 1 kilo berapa, kemudian bahan-bahannya berapa, kemudian setelah di bahan-bahannya sudah, misal transportnya pasar dibeli bahan berapa, kemudian uang minyak tangan berapa, uang mungkin kalau ada yang bantu-bantu itu tuh hitung semuanya. Gitu. Setelah ditotal semuanya itu dari satu bahan sama alat kerjanya semua itu jadi berapa banyak, jadi berapa banyak ini makanannya kayak gitu. Nah itu betul-betul dihitung secara detail. Jadi kadang kenapa tergelincir karena perhitungannya tidak dicampur aduk lah gitu. Jadi ya yang setahu saya kadang mungkin usahanya sudah mulai maju tapi sedikit-sedikit diambil uangnya buat rumah tangga, kadang situ modalnya malah kepake buat rumah tangga kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Makanya kalau bisa memang dipisah uang usaha sama uang rumah tangga. Karena kan kita kan tidak mau usaha kita mungkin cuma berjalan 1 bulan. Kita kan inginnya usaha kita tiap bulan, tiap tahun itu pasti terus bertumbuh seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah modalnya sudah bagus, kemudian mentalnya sudah bagus, selanjutnya itu berkumpul bersama teman-teman yang melakukan usaha. Kenapa itu penting? Misal kayak gini nih, ibu kan melakukan usaha, bikin usaha. Kalau bisa bikin perkumpulan yang memang sudah ada perkumpulannya seperti ini kan, majelis taklim lah. Nah, di situ tuh bisa ini saling sharing. Ibu-ibu yang jualan makanan, saya sharing nih, saya kemarin habis jual makanan gini. Mungkin saja di ibu satunya punya solusi atau punya pengalaman temannya itu bisa dibagikan ke kita gitu. Jadi ada teman diskusi biar nanti sama-sama lebih baik kayak gitu. Jadi bapak punya teman juga sama yang jualan bahan bekas juga, saling sharing kan kalau misalnya ada ketemu gitu, mungkin ada kendala apa gitu. Kadang pengalaman seseorang itu bisa kita jadikan alat pelajaran buat kita. Bisa kita buat tingkatkan pengalaman kita, buat tingkatkan bisnis kita, buat tingkatkan usaha kita. Kayak gitu. Kami di komunitas pengusaha tangan di atas, kami dari yang belum punya usaha sampai yang punya usaha kita kumpulin. Fungsinya apa? Ketika kita lagi kumpul-kumpul gini, kita kalau kumpul tuh nggak pernah bahasa serius-serius. Jadi kalau kita kumpul-kumpul itu sharing bisnis saya itu kemarin habis karyawan saya itu ada yang keluar gini, kok keluarnya lebih banyak lagi ya, sering banget keluar gitu. Nah itu biasanya saling sharing, nanti mungkin ada solusi atau apa gitu. Nah jadi butuhnya kenapa komunitas yang sama-sama dalam komunitas itu membicarakan tentang usaha itu buat jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi biasanya kalau jalan bareng-bareng seiringan itu tuh rasanya lebih enak sih. Tidak berat kalau cuma mengatasi masalah sendiri. Kemudian yang selanjutnya selalu update ilmu. Biasanya yang baru memulai usaha itu haus akan ilmu. Saya itu butuh peningkatan ilmu saya. Misal saya butuh kue saya ini lebih enak. Apa sih ilmu yang saya bisa dapatkan? Saya butuh jualan pulsa saya ini lebih banyak lagi. Apa ilmu yang saya pergunakan? Saya butuh apa sih yang saya bisa
aja Bu. Jadi buka YouTube terus lihat di sana belajar Pak di sana, atau mungkin punya teman atau mentor, dijadikan mentor, bahwasanya dia tuh jago bikin kue, kita resep-resepnya atau enggak bikin kuenya, bikin kue terus dia cobain, mungkin nanti dia mau komentarin ya, kayak gitu. Jadi selalu update ilmu kita, jangan hanya stuck hanya di situ, karena kita butuh berkembang. Ketika kita kue itu lebih enak daripada sebelumnya, otomatis kan pelanggan itu kan bisa ngerasain, oh kuenya lebih enak. Terus misalnya jualan pulsanya pelayanannya lebih bagus, kemudian pas bapak jualan apa namanya bahan bekasnya kok di sini servisnya lebih bagus nih daripada yang lain, kayak gitu. Jadi selalu update ilmu yang kita punya. Nah, dari mentor saya itu ada sedikit quote, ada sedikit, kalau beliau bilang tambah besar usaha kita itu pilihan. Ada yang puas dengan ukuran yang sekarang, ada yang ingin nambah tapi sebatas angan-angan saja, ada yang sudah belajar tapi actionnya, ada yang penting ngegas, ada yang ngegas teratur dan hasilnya terukur. Jadi ketika usaha teman-teman atau ibu-ibu semua ingin bertambah, itu pilihan ibu-ibu. Saya ini ingin nih usaha saya berkembang lebih lanjut. Oke, apa sih yang saya butuhkan? Ilmu saya ditambah, mental saya ditambah, kemudian berkomunitas saya ditambah, sehingga apa ilmu yang dibutuhkan itu buat usaha ibu-ibu itu jauh lebih banyak. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin di sini mungkin ada teman saya, Ustaz Basir, sedikit menceritakan karena dia basicnya buat kue pisang coklat. Jadi mungkin beliau bisa sedikit menceritakan dulu awalnya seperti apa beliau, usahanya beliau seperti apa, kemudian pemasarannya seperti apa. Nanti mungkin bisa belajar sedikit sama beliau. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas.